Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak adalah Eja Eliza dengan nomor NIM-nya 131221001 dan kakak dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Budiwaluyo. Dan kakak di semester 3 ya. Nah, jadi di sini kakak akan menjelaskan atau memberikan contoh tentang perilaku sikap baik atau sikap buruk yang patut kita contoh ataupun yang patut kita hindari ketika ada di sekolahan ataupun ketika di luar sekolahan ya anak-anak. Nah, langsung saja masuk ke contoh perilaku baik yang ada di sekolahan yang patut kita terapkan. Di sini gambar pertama adalah sikap contoh ramah, sopan, dan menghormati guru. Jadi setiap pagi ataupun setiap bertemu dengan guru, anak-anak sekalian harus menyapanya ataupun harus memberi salam seperti yang ada di gambar ini anak-anak. Nah, contoh yang kedua itu adalah belajar bersama-sama, termasuk sikap toleransi, saling menghargai tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Jadi anak-anak harus ketika berteman itu tidak boleh memilih-milih ya. Kita harus merangkul semuanya karena kita punya semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu ya anak-anak. Selanjutnya di gambar yang ketiga ini ada dua orang anak yang sedang menolong kakek-kakek untuk menyeberangi jalanan. Ini termasuk sikap peduli, saling membantu juga bisa. Jadi anak-anak ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuan kita harus membantunya ya. Di gambar selanjutnya ini ada contoh yaitu disiplin. Coba perhatikan. Nah, seperti anak-anak sekalian ketika upacara, itu barisnya itu harus lurus, sejajar, dan perlengkapannya yang digunakan itu harus komplit ya. Ketika tidak komplit akan mendapatkan sebuah hukuman tentunya kan. Jadi anak-anak sekalian harus disiplin. Oke? Selanjutnya ada gambar satu kelas yang sedang bersih-bersih ya. Nah, ini termasuk ke perilaku dan sikap yang baik yang patut kita contoh. Kita harus saling membantu, kita harus menjaga kebersihan. Jadi anak-anak sekalian harus tetap menjaga kebersihan dan saling membantu ya. Nah, kita masuk ke contoh perilaku buruk yang ada di sekolah yang patut kita hindari ya anak-anak. Perhatikan. Yang pertama ini ada contoh anak yang sedang mencuri. Jadi dia itu mengambil sebuah barang yang ada di kantin, tetapi dia itu tidak membayarnya. Atau bahkan dia mengambil dua barang, dua gorengan, tetapi dia itu hanya membayar satu gorengan. Itu sangat tidak boleh dan kita harus menghindarinya ya. Yang kedua ada contoh gambar anak yang sedang mencontek ketika ulangan. Nah, siapa di sini yang sering mencontek? Itu sangat-sangat tidak boleh ya, karena kita harus tetap jujur ya anak-anak, tidak boleh mencontek. Di gambar selanjutnya ada contoh seorang anak yang sedang berkelahi. Ini sangat-sangat tidak boleh untuk anak-anak sekalian tiru ya, karena untuk apa kita berkelahi? Jika akhirnya itu juga merugikan kita kan? Jika memang masih bisa dibicarakan secara baik-baik, kita bicarakan baik-baik dulu. Jangan sampai berkelahi ya anak-anak. Di gambar selanjutnya ini ada contoh perilaku seorang anak yang sedang bolos sekolah. Nah, siapa di sini yang sering bolos? Itu sangat tidak boleh dan itu sangat perilaku buruk yang ada di sekolahan yang tidak boleh kita terapkan ataupun kita harus menghindarinya. Nah, di gambar yang terakhir ini ada gambar seorang anak yang sedang dibully. Ini sangat tidak boleh anak-anak. Anak-anak sekalian harus menghindarinya karena bully dapat mengakibatkan mental seorang itu sangat down dan dia menjadi tidak bersemangat ataupun takut dan mempunyai trauma yang berat. Jadi anak-anak sekalian harus menghargai, harus merangkul, tidak boleh membeda-bedakan seperti yang toleransi tadi ya. Nah, solusinya untuk mencuri, mencontek, berkelahi, bolos sekolah, ataupun bullying tadi, yang pertama guru harus memberi hukuman agar anak-anak sekalian dapat
mendapatkan efek jerah, efek kapok, dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nah, ketika itu masih tidak mempan, masih tidak mempengaruhi seorang anak untuk mengubah sikapnya, kita masuk ke cara yang kedua. Kita temukan pemicunya terlebih dahulu. Apa yang membuatnya seperti itu? Entah dari segi lingkungannya seperti apa, ataupun segi lingkungan keluarganya itu ketika di rumah itu seperti apa. Yang ketiga, kita harus memberikan dukungan. Dukungan agar anak itu mau berubah. Nah, setelah kita memberikan dukungan, kita juga harus memberikan reward ataupun hadiah kepada anak tersebut ketika anak tersebut melakukan hal-hal yang baik. Jadi anak tersebut akan senang juga karena kita itu mengapresiasi atas kebaikan yang telah ia buat. Bahkan dia akan melakukan hal-hal yang lebih baik lagi dan mungkin akan lebih menguntungkan semua orang. Dan yang terakhir itu, kita tentunya sebagai pendukung tidak boleh pantang menyerah. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila saya melakukan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.